never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me. Ahmad Hasan merupakan salah satu tokoh pembaru Islam yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran keislaman dan pendidikan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20. Ia lahir di Singapura pada tahun 1887 dan berasal dari keluarga keturunan India. Pendidikan awalnya diperoleh dari ayahnya sendiri, seorang ulama yang juga berpengaruh. Sejak muda, Ahmad Hasan sudah menunjukkan ketertarikan yang kuat terhadap ilmu agama dan filsafat. Setelah menyelesaikan pendidikannya di India, ia kemudian pindah ke Indonesia dan menetap di beberapa kota termasuk di daerah Bandung dan Surabaya, tempat ia mulai aktif menyebarkan gagasan-gagasannya. Nah, salah satu titik penting dalam karir intelektual Ahmad Hasan adalah keterlibatannya dalam organisasi Persatuan Islam atau yang kita ketahui yaitu disebut dengan Persis, yang didirikan pada tahun 1923. Melalui Persis ini, ia menunjukkan salah satu figur sentral dalam gerakan pembaruan Islam. Persis di bawah arahannya menjadi wadah pendidikan dan dakwah yang menekankan pentingnya kembali kepada sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Ahmad Hasan menolak tradisi keagamaan yang sudah terlanjur dianggap baku namun tidak memiliki dasar yang kuat dari kedua sumber utama tersebut. Ia mengkritisi praktek keagamaan yang bersifat turun-temurun tanpa menelaah rasional dan mendorong sikap ijtihad sebagai bentuk tanggung jawab intelektual umat Islam. Dalam bidang pendidikan, Ahmad Hasan menempatkan pendidikan Islam sebagai alat utama untuk mentransformasi masyarakat. Pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer ilmu saja, tetapi sebagai media pembentukan karakter, moral, dan daya pikir umat. Bagi Ahmad Hasan, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang membebaskan peserta didik dari belenggu pemikiran yang kaku dan dogmatis. Oleh karena itu, ia menolak keras praktik taklid, yakni menerima pendapat ulama tanpa memahami dasar dan argumen di baliknya. Dalam pandangannya, setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk memahami ajaran Islam secara langsung dari sumbernya dengan pendekatan rasional dan kritis. Ahmad Hasan juga memberikan perhatian pada pentingnya peran pendidik dan proses ini. Seorang pendidik menurutnya bukan sekedar penyampai informasi, tetapi seorang pembimbing intelektual dan spiritual. Tugas guru adalah membentuk cara berpikir murid agar terbuka, analitis, dan tidak mudah menerima suatu pandangan hanya karena otoritas. Guru juga bertanggung jawab membangun integritas moral dan spiritual anak didik agar mampu menjadi pemimpin dan pembaru di masa depan. Pemikiran Ahmad Hasan menunjukkan keterbukaan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Ia tidak menolak sains modern, bahkan mendorong umat Islam untuk menguasainya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam pandangannya, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan duniawi merupakan bagian dari amanah sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan Islam ideal menurut Ahmad Hasan adalah yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum secara harmonis. Integrasi ini diperlukan agar umat Islam tidak tertinggal dalam perkembangan zaman dan mampu menjawab tentang sosial, ekonomi, dan budaya secara efektif. Melalui tulisan-tulisannya di berbagai media seperti Pembela Islam dan Al-Lisan, Ahmad Hasan secara konsisten menyuarakan pentingnya reformasi pemikiran Islam. Ia membahas berbagai isu kontemporer dengan pendekatan berbasis dalil dan logika, menjadikan pemikirannya relevan hingga hari ini. Gaya penulisannya itu tajam, argumentatif, dan seringkali kontroversial karena keberaniannya menggugah tradisi yang mapan. Namun, justru dari keberanian inilah lahir semangat baru dalam dunia pendidikan Islam yang mengedepankan kemurnian ajaran, kecerdasan intelektual, dan juga integritas moral. Warisan intelektual Ahmad Hasan tidak hanya membentuk arah gerakan Persisnya saja, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran tokoh-tokoh yang penting seperti Muhammad Nasir yang kelak menjadi Perdana Menteri Indonesia pertama dan tokoh terkemuka dalam dakwah Islam modern. Pengaruhnya juga masih terasa dalam model-model pendidikan Islam kontemporer yang berusaha menggabungkan nilai-nilai agama dengan pendekatan ilmiah dan rasional.
Nah, secara keseluruhan, Ahmad Hasan adalah simbol dari semangat tajdid atau pembaruan. Dalam pendidikan Islam, ia menjadi inspirasi bagi pendidik dan cendekiawan Islam untuk menciptakan sistem pendidikan yang mencerdaskan akal, menyucikan hati, dan menggerakkan perubahan sosial. Pemikirannya menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang anti terhadap akal dan ilmu pengetahuan, melainkan agama yang mendorong pembebasan intelektual demi tercapainya masyarakat yang berilmu, beriman, dan juga beradab.